Bab ke-303. Kami berkumpul di tepi pantai, menatap matahari yang perlahan tenggelam di ufuk barat. Warna langit berubah menjadi jingga keemasan, memberikan pemandangan yang memukau. Ombak yang bergulung-gulung tenang seakan ikut menyambut perpisahan hari yang penuh kebahagiaan ini. Lily duduk di sampingku. Wajahnya masih terlihat ceria meski sudah lelah setelah seharian bermain. Dia menggandeng tangan Gazi dan Alger, sementara Alea duduk di pasir dengan senyum puas. Aku nggak mau hari ini berakhir, gumam Lily sambil menatap matahari terbenam. Aku tersenyum dan mengacak rambutnya. Nggak apa-apa, nanti kita bisa liburan lagi ke sini kapan-kapan. Bisa sama Mami dan Daddy juga. Teman-temanku juga tampak puas dan kelelahan setelah permainan voli yang panjang. Rico menepuk bahuku sambil tertawa. Ini hari yang keren banget, Ren. Next time kita harus lebih banyak ajak orang. Aku mengangguk setuju. Iya, kita harus buat momen ini jadi tradisi. Saat malam tiba, kami siap pulang dengan hati yang penuh kenangan indah. Kami meninggalkan pantai dengan janji untuk kembali suatu saat nanti. Hari ini memang penuh keceriaan. Tetapi yang paling membuatku senang adalah pesan dari Safina. Meskipun dia tidak hadir, rasanya seperti dia tetap ada di sini bersamaku. Aku bertekad akan membawa oleh-oleh pasir putih dan kerang terbaik untuknya, sebagai pengingat akan hari liburan yang tak terlupakan ini. Sesampainya di rumah, Lily langsung berlari menemui Mami dan Daddy. Wajahnya berseri-seri saat menceritakan dengan antusias betapa serunya liburan kami di pantai. Mami dan Daddy mendengarkan dengan penuh semangat, sesekali tersenyum lebar mendengar kisah Lily yang berceloteh tentang bermain air dan pasir bersama Alea, Alger, dan Gazi. Aku melihat mereka tertawa, menikmati cerita Lily yang menyenangkan. Aku sendiri langsung menuju kamarku, mengambil sekantung pasir putih dan kerang-kerang cantik yang sudah kupilih sesuai dengan permintaan Safina. Safina akan senang melihatnya, pikirku sambil menyimpan dengan hati-hati pasir dan kerang itu di sudut meja belajar, agar bisa kuberikan padanya besok di sekolah. Setelah memastikan semuanya beres, aku segera mengambil handuk dan menuju kamar mandi. Air hangat mengalir membasahi tubuhku, membuatku merasa segar setelah seharian penuh bermain di bawah terik matahari dan berenang di laut. Sambil mandi, aku menatap diriku di cermin. Kulitku agak sedikit gosong di bagian wajah, leher dan juga kedua tangan. Mungkin karena aku tidak menutupnya dengan benar, sehingga membuat kulitku jadi belang. Tak apa, mungkin nanti akan kembali ke warna kulitku semula. Biasanya seperti itu jika sudah berlibur dari pantai. Setelah mandi, aku berpakaian dan syalat maghrib karena azan sudah berlalu sejak kami di dalam mobil ketika pulang. Setelah itu, aku beristirahat di kamarku sebelum makan malam. Malam terasa tenang dan damai setelah semua aktivitas seharian di pantai. Setelah syalat isya dan makan malam, aku melangkah kembali ke kamarku dengan perasaan puas. Matahari yang membakar kulit di siang hari kini terasa jauh, dan pikiranku tertuju pada kerang-kerang cantik yang kupungut tadi di pantai. Kerang-kerang ini akan jadi hadiah kecil untuk Safina. Tapi tiba-tiba muncul ide lain. Bagaimana kalau kubuat menjadi kalung hiasan untuk kamarnya? Pikiranku langsung terpacu. Aku membuka YouTube dan mencari tutorial membuat kalung kerang. Ada banyak sekali video, tapi aku memilih satu yang terlihat sederhana dan mudah diikuti. Dengan cepat, aku menyiapkan bahan-bahan, benang, jarum yang aku ambil dari kotak jahit Mami, dan tentu saja kerang-kerang yang sudah kubersihkan sebelumnya. Sambil menonton video itu, tanganku mulai merangkai. Kerang yang satu, kemudian kerang yang lain. Pelan-pelan membentuk pola yang menarik. Rasanya seperti menciptakan sesuatu yang istimewa, khusus untuk Safina. Sambil merangkai, pikiranku melayang membayangkan senyum Safina saat melihatnya besok. Aku benar-benar berharap dia menyukainya, apalagi dia sudah tidak bisa ikut ke pantai karena sedang tidak enak badan. Ini pasti bisa menghiburnya. Aku sangat bersemangat membuatkan hadiah untuknya. Berharap dapat melihat senyum bahagianya saat aku memberikan hadiah yang aku buat. Waktu berlalu begitu cepat. Tiba-tiba aku sadar malam sudah hampir larut. Lampu-lampu di luar kamarku sudah diredupkan,
menandakan bahwa mereka tampak asyik berbicara pelan. Ekspresi keduanya terlihat bahagia. Sambil tertawa kecil, Mami mencondongkan tubuhnya ke Dedi yang tersenyum lebar. Mereka terlihat seperti pasangan muda yang baru jatuh cinta lagi. Aku tersenyum sendiri melihatnya, lalu langkahku terhenti ketika mendengar percakapan mereka. Sayang, aku pikir mungkin sudah waktunya kita menambah momongan. Darren pengen punya adik lagi katanya. Ujar Dedi lembut sambil mengusap lembut rambut Mami yang biasanya ditutup hijab. Mami terkekeh pelan. Kamu serius? Kupikir kita sudah cukup sibuk dengan anak-anak sekarang. Balasnya dengan nada bercanda, meski terdengar penuh kasih sayang. Aku serius. Bukankah anak-anak kita sudah besar? Mungkin satu lagi akan membawa lebih banyak kebahagiaan ke rumah ini. Kata Dedi. Kali ini dengan nada lebih tulus. Lagi pula, Darren dan Lily sudah besar dan mereka sebentar lagi akan beranjak dewasa. Kita nggak bisa memeluk, mencium atau menggendong mereka lagi seperti dulu. Aku kangen saat-saat di mana aku menggendong bayi dan menciuminya sepuas hati. Tambah Dedi. Iya, tapi apa kamu yakin? Aku sih terserah kamu saja. Sayang, aku selalu siap kapanpun mengandung buat cinta kita. Ujar Mami. Aku yakin. Sayang. Kenapa enggak? Anak adalah anugerah dan sumber kebahagiaan. Kalau kita masih bisa memproduksi anak, kenapa kita harus menahannya? Aku sudah semakin tua. Mungkin sebentar lagi sel spermaku gak akan berfungsi lagi untuk membuahi. Sebaiknya, sekarang kita mulai memikirkan tentang itu. Aku ingin di rumah ini banyak anak-anak yang memberikan kita kebahagiaan. Ungkap Dedi penuh harap. Baiklah, aku ikut apa kata kamu. Sayang, kita mulai rencanakan lagi untuk punya anak keempat. Mudah-mudahan lancar. Amin. Dedi mendekatkan wajahnya pada Mami dan mengecup bibir Mami. Mereka sangat romantis. Tak pernah berubah sama sekali, Kak. Jika saja mereka tahu aku ada di sini sudah pasti mereka sangat malu bermesraan seperti itu. Aku sengaja diam. Aku tak mau mengganggu orang tuaku. Hatiku bergetar mendengar percakapan antara Mami dan Dedi. Menambah momongan. Apakah itu berarti aku bisa punya adik lagi? Pikiran itu membuatku tersenyum lebar. Meskipun Mami masih terkesan bercanda, dari cara Dedi berbicara, aku tahu dia sungguh-sungguh. Aku sudah lama ingin punya adik lagi, dan membayangkan seorang bayi baru di rumah ini rasanya menyenangkan. Tak ingin mengganggu momen mereka. Aku melangkah pelan menuju dapur. Aku mengambil segelas air dingin dari kulkas dan meneguknya perlahan, sambil terus memikirkan percakapan tadi. Aku harap Mami setuju dengan serius. Pikirku, sambil tersenyum sendiri. Setelah merasa cukup segar, aku kembali ke kamarku dengan membawa sebotol air dingin untuk persediaan. Sesampainya di kamar, aku langsung melanjutkan pekerjaanku merangkai kalung kerang. Rasanya masih ada banyak hal yang harus kuselesaikan. Tapi semangatku belum padam. Kerang demi kerang kutata dengan hati-hati, memastikan semuanya pas dan indah. Safina pasti suka ini. Misiku dalam hati. Waktu terus berlalu, dan malam semakin larut. Namun, aku tak berhenti sampai aku benar-benar puas dengan hasilnya. Ketika akhirnya selesai, aku tersenyum bangga melihat kalung kerang yang kubuat. Aku berharap besok Safina sudah lebih sehat dan bisa melihat kejutan kecil ini. Besok pasti jadi hari yang menyenangkan. Aku akhirnya berbaring di tempat tidurku, memikirkan bagaimana hari esok akan berlangsung, sambil berharap bahwa Mami dan Dedi benar-benar akan memberiku adik baru. Dengan pikiran itu, aku pun tertidur dengan senyum di wajahku, membayangkan masa depan yang lebih penuh kebahagiaan. Keesokan harinya, ketika aku tiba di sekolah, semangatku membara. Di dalam tas, sekantung pasir putih dan kalung kerang yang kubuat dengan susah payah semalam terbungkus rapi. Ku keluarkan dari dalam tas dan siap ku berikan kepada Safina. Aku berharap dia sudah lebih sehat dan bisa menerima kejutan ini dengan senyum. Tapi begitu aku masuk ke dalam kelas, semangat itu seketika runtuh. Di bangkuku, Safina duduk bersama Riko. Mereka tertawa dan bercanda, tampak sangat akrab. Hatiku langsung terasa sesak.
Aku berdiri mematung di pintu kelas, melihat Riko mengeluarkan sebuah hadiah dari tasnya. Kerang-kerang indah yang dirangkainya menjadi hiasan kecil, dan dia menyerahkannya kepada Safina. Safina tersenyum lebar. Matanya berbinar saat menerima hadiah itu. "Thanks, Riko. Cantik banget," katanya penuh semangat. "Sama-sama. Gue sengaja bikin ini buat lu semalam. Gue harap lu suka. Sah, gue gak mau lu ketinggalan kenangan pantai meskipun lu gak ikut," jawab Riko. "Wah, makasih kamu udah perhatian sama aku. Aku akan simpan hadiahnya sebaik mungkin." Safina senang sekali. Aku merasakan jantungku berdetak lebih cepat, tapi bukan karena bahagia. Semua usahaku semalam, waktu yang kuhabiskan merangkai kalung kerang itu tiba-tiba terasa sia-sia. Aku sudah merencanakan hari ini dengan begitu baik, tetapi Riko lebih dulu melakukannya, dan tampaknya Safina sangat menghargai hadiahnya. Senyumku perlahan menghilang, dan tanpa sadar aku menyembunyikan hadiah kalung kerang yang kubuat semalam ke dalam tas. Aku tidak ingin menunjukkan itu sekarang. Rasanya aneh seperti aku tidak lagi yakin Safina akan menyukainya, atau bahkan peduli. "Hai, Len. Kamu udah datang?" Safina menyapaku dengan ceria, sambil tersenyum manis, tetapi aku hanya bisa membalasnya dengan senyum simpul. "Hai, Sah," jawabku datar. "Hai, Len. Gue kira lu gak bakalan masuk hari ini gara-gara mabuk liburan kemarin," canda Riko. Aku hanya tersenyum simpul tanpa mau mengatakan apapun. Riko yang sejak tadi duduk dengan Safina di bangkuku, dengan santainya kembali ke bangkunya di belakangku setelah memberikan hadiah itu. Dia juga tersenyum padaku, seperti biasa. Aku duduk di samping Safina, dengan perasaan yang sulit aku gambarkan. "Apa kamu bawa pasir dan kerangnya? Seperti yang aku pinta?" Safina bertanya dengan antusias. Aku tergagap. Enggak. Gue lupa bawa, sorry." Wajah Safina sedikit berubah, tampak kecewa. "Oh, enggak apa-apa. Mungkin kamu juga terlalu asyik main di pantai sampai lupa bawa pesanan aku," katanya pelan. Aku hanya mengangguk. Tetapi dalam hati aku merasa lebih kecewa daripada Safina. Aku seharusnya bisa lebih cepat memberikan hadiahnya. Tapi sekarang, semuanya sudah terlambat. Seharian ini aku hanya bisa diam. Lebih banyak tenggelam dalam pikiran dan perasaan sedih yang menghantuiku. Setiap kali melihat Safina berbicara dengan Riko, ada perasaan aneh yang semakin dalam, semacam rasa kehilangan yang tidak bisa kuungkapkan. Sepanjang hari, aku berusaha tersenyum dan berinteraksi seperti biasa, tapi semangatku benar-benar hilang. Safina mungkin tidak menyadari apa yang sedang kurasakan. Tapi aku tidak bisa menyingkirkan pikiran bahwa ada jarak yang mulai terbentuk di antara kami. Setelah sekolah selesai, aku pulang dengan langkah berat tanpa mengajak Safina seperti biasa. Bahkan Lily yang ikut pulang bersama Gazi pun aku tak peduli. Aku pulang sendiri, membawa perasaan yang sakit dan kecewa yang tak tergambarkan. Hadiah yang kubuat semalam masih terbungkus rapi di dalam tas. Belum sempat kuberikan kepada Safina. Mungkin aku bisa memberikannya lain kali, pikirku. Tapi jauh di dalam hati, aku bertanya-tanya apakah Safina akan peduli setelah semua ini. Hadiah dari Riko lebih berharga daripada dariku, bukan? Untuk apa aku memberikannya?